Perkenalkan, nama saya Susmita Muhammad Gaul, saya dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan beberapa studi kasus dari soal UAS untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah keamanan jaringan. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke video pengimplementasiannya. Windows Defender Firewall with Advanced Security. Selanjutnya masuk ke Outbound Rules, baru New Rule. Selanjutnya pilih Port, Next. Setelah itu pilih TCP, baru di spesifiknya ketik 8080, baru Next. Pilih Block D Connection, Next. Centang ketiganya domain privat dan public, baru Next. Baru kita buat di sini namanya misalnya blokir port 8080 outbound. Setelah itu kita klik Finish. Setelah dari komputer 1, selanjutnya masuk kita ke komputer 2. Dengan hal yang sama, kita cari Windows Defender Firewall with Advanced Security, baru klik Outbound Rules, selanjutnya New Rule, pilih Port, lalu Next. Seperti hal yang di komputer pertama tadi, kita klik 8080, Next, baru Block D Connection, centang ketiganya, lalu Next. Dengan nama yang sama, kita buatkan blokir port 8080, Finish. Oke. Setelah itu masuk ke komputer yang pertama lagi, kita klik Windows RCMD, baru IP config untuk melihat IP daripada komputer kita. Ini adalah IP-nya. Baru masuk ke komputer 2, Windows R juga, CMD, baru oke, IP config, dan ini adalah IP untuk komputer 2. Selanjutnya di komputer pertama kita klik untuk pengujian, yaitu telnet google.com 8080. Kita tunggu hasilnya. Setelah ditunggu beberapa menit, setelah ditunggu beberapa menit, hasil yang muncul adalah koneksi to Google.com could not open connection the host on port 8080 connection connect failed. Selanjutnya kita uji lagi untuk telnet google.com 80. Maka dia akan seperti ini hasilnya.
Saya tunggu beberapa menit. Maka dia akan seperti ini. Oke, untuk studi kasus yang kedua, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Yang pertama di sini kita masuk dulu ke pengaturan WiFi. Buat WiFi-nya dulu menjadi private network. Selanjutnya kita masuk ke bagian file explorer, dimana di bagian ini kita buatkan dulu satu folder, yang dimana nanti folder ini akan kita share ke laptop PC B dan C juga. Kita buat di sini namanya PC admin, nama foldernya. Setelah dibuat nama foldernya, kita masukkan beberapa dokumen seperti Word ataupun PDF ke dalam folder tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan beberapa folder yang file yang tadi ke folder, kita masuk ke properties. Di bagian security kita klik edit, lalu add, lalu di sini kita ketikkan untuk everyone, baru klik OK. Selanjutnya karena ini di studi kasusnya untuk PCR full control, setelah diklik full control, apply, baru OK. Selanjutnya masuk ke tab sharing. Selanjutnya di sini kita centang share this folder, baru di sini permission. Di bagian ini juga kita centang full control, baru OK, apply, baru OK. Selanjutnya close. Setelah dari komputer A masuk, selanjutnya kita masuk ke komputer B. Dengan hal yang sama, di komputer B juga kita masuk ke file explorer. Kita buatkan satu folder juga, new folder. Kita buat nama foldernya di sini VC Design. Setelah kita buatkan nama foldernya, kita masukkan juga beberapa file ke dalam folder yang telah kita buat. Setelah kita masukkan beberapa file ke dalam folder, selanjutnya di sini masuk kita ke bagian properties, klik kanan properties, baru di bagian sharing pilih advanced sharing, selanjutnya centang share the folder, baru permission. Di sini untuk bagian B dia hanya read saja, klik OK,
baru apply, selanjutnya oke. Baru kita masuk ke tab security. Di sini di bagian ini kita klik edit, baru add. Selanjutnya dengan hal yang sama kita ketik everyone, baru klik OK. Selanjutnya di sini memang tadi hanya read saja seperti yang aku bilang pertama tadi. Setelah itu klik apply, baru OK, close. Lanjut dengan hal yang sama kita masuk ke komputer C. Selanjutnya kita masuk ke file explorer. Dengan hal yang sama juga kita buatkan satu folder. New folder, kita buatkan namanya PC Reset. Setelah kita buatkan folder, kita masukkan beberapa file ke dalam folder tersebut. Setelah selesai memasukkan beberapa file ke dalam folder, selanjutnya kita masuk ke folder yang tadi, klik kanan, baru properties, pilih sharing, baru advanced sharing. Selanjutnya centang share the folder, baru masuk ke permission. Di sini sama juga seperti PCB tadi, hanya read saja. Setelah itu oke, masuk ke tab security, baru pilih edit, baru add. Di sini kita buatkan everyone, baru oke. Selanjutnya di sini cuma read juga, baru apply, selanjutnya oke, baru close. Setelah selesai semua kita atur, di sini kita masuk ke pengujian. Di sini Windows R, baru kita /2 masukkan IP komputer B, baru klik OK. Nah, di sini sudah muncul file yang dibuat, folder yang dibuat oleh komputer B tadi, PC Design. Baru kita klik. Nah, di sini terdapat file yang sudah ada di dalam folder PCB tadi. Baru kita akan mencoba merename. Apakah kita bisa merename? Kita buat namanya contoh dokumen firewall. Nah, di sini kita tidak bisa mengubah ataupun mengedit nama karena memang tadi hanya read saja. Kita hanya bisa melihat saja, tidak bisa mengedit ataupun menghapus. Selanjutnya kita masuk ke Windows R lagi. Di sini kita masukkan IP komputer C tadi. Yang ini. Setelah itu kita klik seperti yang tadi, ketikkan /2 baru 10 10 12 209, klik OK. Nah, di sini akan muncul dokumen folder yang dibuat oleh komputer, yang telah dibuat di komputer C tadi. Ini PC Reset. Nah, kita klik, double klik. Nah, ini adalah file yang ada di folder.
Ini adalah file yang ada di folder PC-C tadi. Nah, di sini kita mencoba juga mengganti nama. Nah, ini tidak bisa karena memang tadi pengaturannya hanya read saja, mengedit ataupun mengubah tidak bisa. Selanjutnya kita masuk ke komputer B. Di komputer B kita menguji untuk yang pertama itu untuk PCA dulu. Kita masukkan IP PCA /2 10 10 12 251. Klik OK. Nah, di sini akan muncul PC admin. Ini adalah file yang telah dibuat di folder admin tadi. Kita mencoba untuk mengganti nama ataupun rename. Nah, ini berhasil karena memang di pengaturan PCA tadi ataupun admin itu full control, jadi otomatis bisa mengedit, menghapus ataupun mengubah nama. Selanjutnya kita masuk ke komputer. Selanjutnya kita masuk untuk menguji di komputer PC-C. Di sini kita ketikkan IP PC-C. Nah, di sini sudah muncul PC reset. Nah, di sini kita mencoba menguji dengan merename nama file. Nah, ini tidak bisa karena memang seperti yang pertama dibilang, itu hanya bagian read saja. Selanjutnya masuk ke komputer C. Di sini mencoba untuk membuka folder yang dibuat oleh PC tadi. Yang pertama di sini klik IP seperti hal yang sama, klik OK. Di sini juga akan muncul PC admin. Ini adalah folder yang telah dibuat di PC tadi. Baru kita mencoba menguji dengan mengganti nama. Nah, ini juga berhasil karena memang tadi di PC akan full control. Jadi kita bisa juga mengedit, menghapus ataupun mengubah nama. Selanjutnya kita masuk untuk menguji membuka folder yang dibuat di komputer B tadi. Kita masukkan IP, baru OK. Nah, di sini muncul folder yang telah dibuat oleh PCB tadi. Nah, kita mencoba merename dokumen Pirela. Otomatis tidak akan bisa karena memang tadi di komputer B diatur hanya read saja. Sekarang kita masuk ke praktek yang 3. Di sini yang pertama kita pastikan dulu ketiga komputer berada di jaringan yang sama. Misalnya ini Oppo A12. Langkah selanjutnya kita masuk ke Windows R, CMD, Enter. Di sini kita mencek IP masing-masing komputer. Untuk komputer A, ini adalah IP-nya. Dan sekarang untuk komputer B, kita ketik perintah ipconfig.
Nah, ini adalah ini adalah IP untuk komputer B. Selanjutnya kita masuk ke komputer C. Dan ini adalah IP untuk komputer C. Sekarang langkah yang kedua adalah di sini kita saling ping masing-masing komputer. Kita ketik perintah ping 192 168 43 97. Nah, ini adalah bukti bahwasanya komputer A berhasil memping komputer B. Sekarang selanjutnya kita memping komputer C. Kita masukkan IP-nya. Nah, ini adalah bukti bahwasanya komputer A berhasil juga memping komputer C. Sekarang kita masuk ke komputer B. Sini kita akan memping komputer A. Kita masukkan IP daripada komputer A. Nah, ini komputer B berhasil memping komputer A. Sekarang kita ping komputer C. Nah, di sini kita masukkan IP komputer C. Nah, ini adalah bukti bahwasanya komputer B berhasil memping komputer C. Sekarang kita masuk ke komputer C. Di sini kita akan memping komputer A dan komputer B. Seperti biasa, masukkan IP komputer A. Nah, ini berhasil. Sekarang kita memping komputer B. Masukkan IP-nya. Nah, komputer C juga berhasil memping komputer komputer A. Sekarang kita masuk ke komputer A. Kita cari XAMPP. Selanjutnya stat Apache dan juga stat juga MySQL. Setelah keduanya aktif, baru kita kembali lagi ke pencarian. Di sini kita buka control panel. Di bagian ini kita pilih network and internet, baru network and sharing center. Setelah itu kita pilih change advanced sharing settings. Nah, di bagian ini pastikan bahwasanya file and printer sharing sudah on ataupun aktif. Selanjutnya kita masuk ke Windows Defender Firewall. Di bagian ini kita pastikan bahwasanya sudah off. Selanjutnya setelah dipastikan off, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke komputer B. Di sini kita pastikan bahwasanya untuk jaringan komputer B itu berada di jaringan private network, bukan public. Selanjutnya kita masuk ke komputer C. Di sini kita memping komputer A dan komputer B kembali. Setelah berhasil memping kedua komputer, selanjutnya di sini kita masuk ke pengujian dengan mengetikkan perintah berikut.
Sekarang kita masuk ke pengujian. Di bagian ini harus dipastikan bahwasanya IP untuk komputer A dan komputer B Nah, ini membuktikan bahwasanya komputer A dan komputer B berada di jaringan yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke perintah berikutnya. Dan ini adalah aktivitas yang dibuka di komputer A tadi. Selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya. Dan selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya. Nah, di sini juga berhasil. Nah, ini di bagian ini juga berhasil. Ini membuktikan bahwasanya pengujiannya sudah berhasil dilakukan.